Teman-teman, 大家好，我叫黄明林. Halo semuanya, nama aku Rosmerin. Dalam video kali ini aku akan mengajak kalian belajar bagaimana cara menggunakan picaoqu, yaitu APB ditambah dengan adjective atau verb phrase. Dan yang kedua ada APB menggunakan chengtu atau shuliang. Dan yang ketiga ada APB ditambah dengan hai atau keng. Dan kita juga belajar menggunakan A huruf B dan A yo atau mei yo pi, jama atau nama ditambah dengan adjective dan verb phrase. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. 我们开始学习吧. Yang pertama adalah APB ditambah dengan adjective atau verb phrase. APB ditambah dengan kata sifat atau frasa digunakan untuk membandingkan derajat atau status. Ada dua macam bentuk negatifnya, yaitu A 没有 B dan A 不比 B. Contoh kalimatnya, yang pertama, 小王比小明矮. 小王比小明矮. Yang artinya, 小王lebih pendek daripada 小明. Contoh yang kedua, 芒果比苹果便宜. 芒果比苹果便宜. Artinya, mangga lebih murah daripada apel. Contoh yang ketiga, 周云比铃木跑步得快. 周云比铃木跑步得快. Artinya, 周云berlari lebih cepat daripada Lingmu. Contoh yang terakhir, 我比他唱得好. 我比他唱得好. Artinya, dia bernyanyi lebih baik daripada saya. Berikut adalah contoh negatifnya, yaitu A 没有 B dan A 不如 B. Contoh dari A 没有 B. Yang pertama, 姐姐没有弟弟高. 姐姐没有弟弟高. Artinya, kakak perempuan tidak setinggi adik laki-laki. Contoh yang kedua, 李娜的英语没有大中的好. 李娜的英语没有大中的好. Artinya, bahasa Inggris Lina tidak sebaik Tachong. Perlu diperhatikan ketika pupi digunakan, maka A dan B memiliki tingkat atau derajat yang hampir sama. Contoh kalimat dari A pupi P. Yang pertama, 我的房间不比它整齐. 我的房间不比它整齐. Artinya, kamarku tidak serapi kamarnya. Kamarku tidak serapi kamar dia. Yang kedua, 北京的冬天不比上海冷. 北京的冬天不比上海冷. Artinya, musim dingin di Beijing tidak sedingin musim dingin di Shanghai. Yang kedua ada APB ditambah dengan shuliang atau chengtu. APB ditambah dengan kata sifat atau verb phrase ditambah dengan kata derajat atau jumlah digunakan untuk menyatakan tingkat perbedaan yang lebih spesifik antara orang atau benda dengan menambahkan kata yang menunjukkan derajat atau jumlah. Jadi, chengtu dan shuliang di sini menunjukkan ukuran yang lebih spesifik untuk membandingkan kata benda tersebut. Contoh kalimatnya yang pertama, 今天奶奶的病比昨天好多了. 今天奶奶的病比昨天好多了. Yang artinya, nenek sudah jauh lebih baik hari ini daripada kemarin. Contoh yang kedua, 新自行车比二手自行车贵一点. 新自行车比二手自行车贵一点. Yang artinya, sepeda baru sedikit lebih mahal daripada sepeda bekas. Contoh kalimat yang ketiga, 爸爸比妈妈大3岁. 爸爸比妈妈大3岁. Artinya, ayah 3 tahun lebih tua daripada mama. Contoh yang terakhir, 铃木
比马丁高10厘米。铃木比马丁高10厘米. Yang artinya Lingmu 10 cm lebih tinggi daripada Martin. Dan yang ketiga ada APB ditambah dengan hai atau keng. Jadi APB ditambah dengan hai atau keng ditambah dengan kata sifat atau kata kerja digunakan untuk menekankan bahwa B telah mencapai tingkat atau derajat tertentu dari A, namun tingkat atau derajat dari A bahkan lebih tinggi lagi. Contoh kalimatnya yang pertama, 听力考试比口语考试更难。听力考试比口语考试更难. Artinya, ujian mendengarkan lebih sulit daripada ujian berbicara. Contoh yang kedua, 我今年比去年更胖了。我今年比去年更胖了. Yang artinya, saya lebih gemuk tahun ini daripada tahun lalu. Contoh yang ketiga, 昨天30度，今天比昨天还热。昨天30度，今天比昨天还热. Yang artinya kemarin suhunya mencapai 30 derajat dan hari ini lebih panas daripada kemarin. Jadi hari ini suhunya bisa di atas 30 atau lebih. Tapi sama-sama panas dengan yang kemarin. Contoh yang terakhir, 今天的作业比昨天还多。今天的作业比昨天还多. Yang artinya, pekerjaan rumah hari ini lebih banyak lagi daripada kemarin. Jadi kemarin tuh PR-nya ada banyak, tetapi hari ini tuh juga nggak kalah banyak dari yang kemarin. Yang keempat ada A+B. A+B tambah dengan kata sifat atau kata kerja digunakan untuk menunjukkan bahwa A tidak sebanding dengan B atau tidak setitik-titik. Jadi ini lebih mirip dengan A 没有 B tambah dengan adjektif. Supaya tidak bingung, kita langsung ke contoh kalimatnya. Yang pertama, 住院不如家里方便。住院不如家里方便. Artinya, rawat inap tidak senyaman di rumah. Contoh yang kedua, 这条裤子不如那条裤子好看。这条裤子不如那条裤子好看. Artinya, celana ini tidak sebagus celana yang itu. Contoh yang ketiga, 你打字不如他的快。你打字不如他的快. Artinya, kamu mengetik tidak secepat dia. Contoh yang terakhir, 李娜说汉语不如马丁说得好。李娜说汉语不如马丁说得好. Artinya, Lina berbicara bahasa Mandarin tidak sebaik Martin. Dan tata bahasa yang terakhir adalah AOP ditambah dengan cema atau nama. AOP, cema, nama ditambah dengan kata sifat atau verb phrase digunakan untuk menunjukkan bahwa A telah mencapai tingkat atau derajat B. Bentuk negatifnya menggunakan 没有. Contoh kalimat yang pertama, 他有我那么瘦。他有我那么瘦. Artinya, dia tidak sebegitu kurus dari saya. Contoh yang kedua, 他有你做得好吗？他有你做得好吗? Artinya, apakah dia melakukan sebaik kamu? Contoh yang ketiga, 西安夏天没有北京这么热。西安夏天没有北京这么热. Artinya, musim panas di Xi'an tidak sebegitu panas di Beijing. Contoh kalimat yang terakhir adalah 弟弟没有哥哥这么喜欢游泳。弟弟没有哥哥这么喜欢游泳. Artinya, adik laki-laki tidak sebegitu suka berenang seperti kakak laki-laki. Cuma nama di sini diberi tanda kurung karena kata ini tidak harus dipakai. Jadi boleh dipakai juga boleh tidak dipakai.
Nah, jadi gimana? Udah pada tahu kan bagaimana menggunakan bicaoqu? Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Bye bye.